Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, kaum muslimin rahimakumullah. Setelah saya menyampaikan pujian kepada Allah dan rasa syukur kita kehadiratnya, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha, tapi berkait dengan penyembelihan dan teknis. Jadi sifatnya sudah ke arah teknis gitu. Ya, karena kita berbicara pada firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, itu tidak hanya sekedar yang penting sholalah kemudian berkorbanlah. Ternyata di dalam berkorban itu, ya, dalam menyembelih hewan korban itu, di samping kemarin kita sudah bicara tentang syarat hewan korbannya, kemudian syarat yang menyembelih, ya, kemudian kita akan bicara sarana, ya, sarana penyembelihan. Ini berkait dengan psikologis binatang. Jadi jangan sampai binatang yang kita korbankan, yang kita sembelih itu sebelum disembelih sudah stres berlebihan, itu kasihan. Karena kita kan pernah tahu itu sapi ini usul siji itu menjadi catatan bagi kita. Ternyata sapi kalau sudah berung, kalau berungan juga repot itu, ya. Maka kita perlu secara teknis ada beberapa catatan. Pertama, tempat penampungan sementara itu bersih. Ini saran dari Dinas Pertanian. Kalau kita ini mau kurban, itu sudah disediakan tempat untuk penampungan binatang sementara itu bersih. Artinya tidak becek, tidak ngecemes gitu, ya. Itu bersih, kering, serta mampu melindungi hewan dari sengatan sinar matahari. Ya, jadi dirokoi pian gitu, ya. Kemudian juga dari guyuran air hujan gitu. Dan terpisah dengan tempat penyembelihan. Ini penting ini. Jadi penyembelihannya di sini, sapi di tempatnya di sini, kamu di sini, apalagi kambing, sapi campur jadi satu, penyembelihannya ini sandingi, jangan. Jadi tempatnya dipisah. Kemudian tempat penyembelihan sebaiknya kering, ya, kering terpisah dengan sarana umum dan dari keramaian anak-anak, karena dapat mempengaruhi kejiwaan anak. Kalau tadi saya bicara kami, anak juga. Jadi tolong kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil, pas menyembelih, ya, pas proses penyembelihan itu kalau bisa jangan diajak nonton. Yang kecil-kecil loh, ya. Kalau yang sudah remaja justru penting melihat gitu. Tapi anak-anak kecil-kecil jangan gitu. Kemudian ketiga, itu alat memotong tidak terbuat dari tulang atau kuku, ya, harus pisau besi yang tajam, ya, bersih, tidak berkarat sehingga cepat dalam memotong. 2 pembuluh darah, 1 saluran pernafasan, dan 1 saluran makanan. Jadi ada 4, ya, ini penting, ini 4 ini harus putus semua. Jadi 20 darah ada di sini, ini kanan kiri, kemudian saluran pernafasan dan saluran makan. Maka kalau menyembelih di shred gitu, diputer, ya, itu. Ini perlu, ya, karena kadang-kadang menyembelih tidak sempurna, ngadeg akhirnya gitu. Maka bagi para pekorban, tolong ini sosok ki jagal ki, yo maafin, jagal sosok ngoyak dan rampung, belum jelas-jelas mati, itu segera digarap. Bagaimana caranya? Pada tungkai itu, teracak belakang itu dipotong, maka dia cepat mati. Jangan. Jadi biar benar-benar sudah mati, baru dikuliti. Kemudian juga dipersiapkan tempat pembuangan darah dan kotoran jeroan, ya, yang memadai, jangan dibuang di selokan umum. Nanti tidak mengganggu beberapa hari, baunya kan gak enak. Pokoknya sebagai umat Islam itu benar-benar memperhatikan kebersihan. Kemudian tersedia air yang bersih
peralatan yang cukup. Alhamdulillah di musola panjenengan ini sudah lengkap, bahkan menjelang korban sudah alat pemotong disiapkan, kemudian bikin sumur ya, jadi insya Allah. Kemudian usahakan tidak menggunakan kantong plastik warna hitam hasil daur ulang. Nah ini penting ya, untuk wadah daging karena dapat tercemar logam berat. Alhamdulillah ini di tempat panjenengan juragan-juragan plastik, nah, nanti pesan sing plastik sing apik gitu. Kemudian semua peralatan yang dipergunakan harus dijaga kebersihannya. Kemudian ini penting, ini pemotongan hewan sesuai fatwa MUI. Bagi para pekorban yang akan menyembelih sendiri, perhatikan, satu, ya, meyakinkan pisau cukup tajam sebelum hewan direbahkan. Jadi jangan merebahkan hewan dulu, terus pisau ini lagi diungkal. Wah, wih, rada gemblung itu. Ya. Jadi sapi ini wis direbani, lagi di asase pisau nih, jangan stres nanti. Jadi pisau harus benar-benar sudah disiapkan dan sudah tajam. Kemudian yang kedua, hewan direbahkan pada bagian sisi kiri kepala dihadapkan ke arah kiblat. Ya, kalau di sini berarti kepala di sebelah mana? Maaf, saya bilang gitu. Kepala di sebelah mana? Kepala di sebelah selatan. Ya, kan sisi kiri. Sisi kiri. Ya, jadi hewan direbahkan pada bagian sisi kiri kepala. Ya, bagian sisi kiri, kepala dihadapkan ke arah kiblat. Kepala di selatan di tempat kita itu. Ya, ini. Kemudian penyembelih menghadap kiblat. Penyembelih menghadap kiblat. Yang keempat, membaca Bismillah wallahu akbar saat memulai menyembelih. Ya, kemudian nanti berdoa. Kemarin sudah saya beri pelajaran bagaimana menyembelih, berdoa. Ya, Bismillah wallahu akbar, dan Allahumma taqabbal min, siapa? Tuh. Kemudian hewan disembelih dengan sekali pemotongan, ya, sekali memotong tanpa mengangkat pisau dari leher dengan memutuskan 4 saluran yang ada di leher. Apa itu? 2 pembuluh darah ini, kemudian 1 saluran napas dan 1 saluran makanan. Dan yang terakhir yaitu pengulitan dan pemotongan kepala sesudah hewan benar-benar mati. Ini. Jadi tadi sudah saya singgung, jagal, jangan mengoyak cepat, tetapi ikutilah syariat. Jadi sebelum benar-benar mati, jangan dikuliti. Biar jelas mati dulu, kemudian baru dipotong kepalanya, kemudian dikuliti. Nah, ini saya kira ya mudah-mudahan kepada para panitia khususnya dan juga para pekorban yang mau menyembelih korban. Oh ya, masih ada satu hal yang penting ini. Karena di masyarakat kita banyak yang lembu ya, lembu. Berarti kan yang korban ada beberapa orang dan anggota keluarganya. Jadi kalau bisa ya dibikinkan catatan ya Mas, dibikin catatan. Jadi misalnya regu 1 terdiri dari A, B, C, D, E, F, G. Nanti ketika menyembelih itu Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min disebut. Itu ya, itu penting. Dan sudah barat itu kan nggak mungkin yang korban menyembelih semua kan, tapi diharapkan semua bisa nunggoni ya, kecuali yang takut. Jadi yang 1 menyembelih, yang 6 nunggoni, keluarganya nunggoni gitu. Dan kemudian juga sama-sama berdoa ya supaya korban kita itu semua hanya karena Allah semata, bukan korban untuk bermegah-megahan saja. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada hal kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.